Semoga dam atau darah itu sudah berakhir, pemirsa. Peristiwa sosial politik, peristiwa bencana alam, peristiwa narkotika, narkoba dan kerusuhan sosial, semoga dam itu berakhir. Hingga Indonesia kelak akan maju kembali ke depan sesuai dengan urutan yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan urutan Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah. Semoga jati diri kita terbentuk Indonesia melalui Idul Fitri. Persatuan terbangun dengan Idul Adha. Dan kemudian barulah Indonesia jaya ratusan tahun ke depan dengan hijrah. Semoga Indonesia menemukan kembali jati dirinya. Terima kasih pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat jalan menempuh 2 etape berikutnya ke depan, Idul Adha dan hijrah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa itulah tayangan mengenai 165 Ways to Success bersama Pak Ari Ginanjar mengenai pembelajaran tiada henti. Mudah-mudahan memang kita juga bersiap untuk etapa berikutnya setelah Idul Fitri. Masih ada etapa yang lainnya yaitu Idul Adha dan juga bagaimana kita hijrah untuk membangun peradaban. Memang laksana berkendara, pembelajaran ini tentu tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar. Semoga tadi tayangan bermanfaat bagi Anda pemirsa, dan saya akan sedikit memberikan bocoran kepada Anda mengenai apa yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Ustadz Abu Sangkan, yakni pembahasan mengenai cahaya Allah bersemayam di hati manusia. Di sini sudah ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Abu Sangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di hari terakhir bulan Ramadan ini ya Pak Ustadz. Dengan tema pembahasan cahaya Allah bersemayam di dalam hati manusia. Apa cahaya Allah? Apakah kita sebagai manusia bisa merasakan itu? Ataukah ini hati kecil, suara hati kecil seperti itu Pak Ustadz? Tidak ya. Islam itu sebenarnya bukan orangnya. Dalam Al-Quran, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah sama? Ya kan? Orang yang dibukakan dadanya, kalimatnya dadanya, dada orang Islam, jadi dada orang. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur. Jadi, yaitu berupa cahaya dari Tuhannya. Jadi Islam itu cahaya. Jadi bukan orangnya. Bahkan dikatakan bahwa cahaya itu akan ditampung oleh dada manusia. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Fawailul qasyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Jadi celakalah orang yang hatinya tidak menyebut nama Allah, yang mengeras hatinya tidak menyebut nama Allah. Makanya memunculkan cahaya ini, cahaya itu tidak tiba-tiba sudah ada di dalam dada. Ada prosesnya. Ada proses. Maka fawailul qasyah qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang membatu hatinya untuk ingat Allah. Kenapa? Diterangkan dalam ayat lain, Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang hatinya tidak mau ingat pada Allah, ini sambungan dari ayat tadi ya, maka Allah turunkan sendiri syaitan duduk dalam hatinya, ya'muru bil fahsya wal munkar. Syaitan ini yang selalu akan mengajak kefasikan dan kemungkaran. Jadi cahaya Allah itu diturunkan. Jadi nur ala nur kan, nurun ala nurin Allah turunkan kepada dada manusia. Jadi ada satu proses keadaan. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dibukakan hidayah oleh Allah, maka pertama prosesnya adalah dadanya dilegakan, dilapangkan dadanya. Maka orang yang lapang dadanya, maka dia mudah beribadah. Gitu. Ada tuntunan ilahi, yahdi. Jadi Allah berikan hidayah kepada orang itu. Nah, ketika dibuka hidayah, ada cirinya lagi. Ya kan? Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Barang siapa dibuka hidayah oleh Allah, ada cirinya. Jika disebut nama Allah, dia akan bergetar, dia akan jatuh tersungkur, lalu ia sujud lalu menangis. Ada ciri. Jadi barang siapa yang disempitkan dadanya, yang disesatkan oleh Allah, maka pertama dadanya diproses menyempit, rasanya sempit, sesak, bagaikan jiwa yang terangkat ke langit yang sesak, kehabisan oksigen. Makanya orang mau marah, pertama sesak dulu dadanya itu.
Mau orang stres, sesak dulu dadanya. Mau mukul orang, sesak dulu dadanya. Kuncinya adalah di dada. Ya, sudur, sudur. Jadi sudur itu hanya tempat saja. Jadi tempat cahaya diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kira-kira. Baik, belum mulai, baru satu pertanyaan sudah menarik sekali, Pak Ustadz Abu Sangkan. Nanti juga akan kita lanjutkan pembahasan ini mengenai cahaya Allah bersemayam di hati manusia. Apakah manusia yang dipilih oleh Allah, bisakah kita manusia meminta untuk diberikan cahaya? Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, Pak Ustadz. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan.